fasilitas kandang yang mereka yang bangun, lahan yang mereka yang beri, dan operasional, semuanya dari PT Timah. Ya, jadi kalau untuk yang di Kaca Bedang itu fasilitasnya dari PLN, Dari cuma PLN. operasional tetap dari kita. Mereka support penuh terhadap satwa-satwa liar langka yang ada di bumi inilah, bisa dikatakan ya. Wih, dahsyat, luar biasa ya. Oke. Nah, dalam perjalanan nih Bang, seperti Abang di sini sudah 5 tahun ya, sama dengan Bang Dika ya. Kategori 5 tahun lah ya. Kurang Kalian adalah lebih orang segitu lah, Bang. kalian kan orang-orang pembuka nih di sini. Nah, biasanya kan keluh kesah, kendala itu pasti ada Bang. Nah, coba Bang bagikan sedikit nih, apa kendala-kendala yang kerap terjadi nih di lapangan dalam merawat, menjelaskan ke masyarakat dan lain sebagainya. Begitu Bang. Coba ceritakan sedikit nih, apa kendalanya? Coba dari Abang Palen dulu. Abang Palen dulu, silakan Bang Palen. Kendalanya sendiri kalau kita terjun ke masyarakat sudah pasti kita berhadapan dengan mindset orang yang berbeda-beda, jelas. Dan memberitahu bahwa ini satwa dilindungi bukan perkara mudah. Ada yang bisa menerima, ada yang malah menentang. Iya. Ada yang saat kita merescue satwa, itu walaupun itu dilindungi malah masyarakat berkeras. Ya, gimana cara kita supaya nggak terlalu persuasif tapi lebih ke kompromi. Supaya apa yang kita sampaikan bisa sampai. Sampai, jadi kita sampai secara lembut. Kalau masih nggak mempan ya mungkin bisa lebih ke Karena hukum mungkin. Karena hukum. ya kita karena kan sebenarnya yang punya wewenang itu lebih ke dinas terkait maupun aparat penegak. Kita lebih ke sosialisasinya maupun eksekusi penjemputan satwanya. Ya berarti di lapangan sendiri sering terjadi itu. Ya, Sering terjadi gesekan, gesekan benturan. Tapi ya saya yakin dari ini ya, dari pihak Alobi sendiri ya, saya yakin tetap tegar lah untuk hal itu Bang ya. Pasti harus kuat hati, kuat telinga, pasti. Oke. Kalau dari Bang Dika sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri lebih ke sosialisasi sih Bang. Ya langsung tindakan langsung ke masyarakat tuh memang kesadaran dirinya agak sulit mungkin. Kalau bahasa Bangkanya tuh tugil Bang. Tugil ya. Tugil, Bang. Ya, kita udah bilang Bang ini dilindungi loh, dilindungi. Masih ngotot. Memang benar kata Bang Valen, berkeras. Apalagi misalnya kalau di Facebook Bang. Di Facebook ini kan terlebih sosial media itu jadi tempat kita sosialisasi juga kan. Pasti kalau ada orang ngepost binatang, misalnya yang paling sering tuh jual beli Bang. Jual beli ya pasti. Bang ini dilindungi Bang. Nah, ada yang mengiyakan terus dilepaskan, ada yang mengiyakan tetapi postingannya dihapus. Itu ada. Ada juga yang membela lah. Ini kan dari alam, dipelihara. Terserah kami, mending kami dipelihara, dihidupin, dikasih makan terus. Ya, tapi kan itu memang bukan kodratnya Bang, bukan kodrat binatang untuk dipelihara. Ya mungkin kalau binatang domestik masih mungkin. Nah, lebih baik di alam. Cuman itu memang harus sabar. Cuman kalau dia masih jualan, harus kami serahkan ke dinas-dinas terkait Bang. Harus dilaporkan Bang. Karena tidak ada pemburu jika tidak ada pembeli Bang. Harus diputus rantainya itu ya. Jadi itu terjadi untuk ke jenis-jenis hewan-hewan tertentu lah ya, satwa tertentu ya. Terkhusus yang dilindungi Bang. Yang dilindungi. Ya. Oke. Jadi yang dilindungi. Nah, yang kalau kita berbicara tentang yang dilindungi, jadi kan ada beberapa nih Bang spesies satwa itu yang ada di Bangka ini. Kira-kira sudah dapat belum yang endemiknya kita itu, ada nggak gitu Bang yang teridentifikasi satwa liar yang ada di hutan? Ya, yang ada di hutan yang endemik kita gitu. Kalau endemik kita nggak ada. Endemik nggak ada. Kalau ya? Lokality kita banyak. Contoh kayak Tarsius. Okay. Ada yang bilang Tarsius itu endemiknya Bangka Belitung, enggak. Enggak ya. Jadi ini endemiknya Sulawesi enggak. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Sumatera ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada.
Bangka ada, cuma lokality. Hmm. Dan biasanya lokality itu perbandingannya ada di ukuran, genetika, warna ya. Jadi apakah semua itu sudah melalui tahap uji molekuler ataukah berdasarkan pada jurnal-jurnal yang sudah ada gitu bang? Sebenarnya untuk satu satwa tersebut sudah ada jurnal-jurnalnya masing-masing. Gitu ya, sudah ada ya. Cuma yang terkhususkan itu kemarin itu di Kukang ya. Kukang, oke. Kukang itu kita punya jenis sendiri. Oh iya. Ya, lokality sendiri. Kemarin kan masih bisa dibilang disamakan dengan Sumatera. Iya, tapi Jadi bukan endemik ya. Enggak, bukan. endemik. Tersebar. Jadi, tersebar juga di Ya, belahan Indonesia lainnya. Jawa juga ada. Mungkin Jawa juga ada. ada juga di Asia bagian atas iya. mungkin ya. Asia Tenggara itu ada. Jadi untuk jenis satwa hutan yang endemik itu untuk di daerah Bangka sendiri itu tidak ada ya. Jadi paling lokalan lah, lokality di mana di berbagai daerah juga Ya. bisa dijumpai. Bisa jadi lokality kita jumlahnya lebih banyak dibanding daerah lain. Dibanding Contohnya, daerah lain. kayak Oke. contoh itu Perionodon linsang atau Iya. Bendet linsang atau kita sebut nama daerahnya itu Kelaras ya. Oh iya, jadi dia sejenis apa itu musang Musang, kecil itu ya, Iya, musang kecil ya, Kelaras itu Cuma ya. dia berbeda sama musang. Iya. Secara klasifikasi dia masuk ke Perionodontidae. Oh, gitu. Klasifikasi sendiri berbeda dengan musang atau kucing maupun anjing. Kalau musang kan pertengahan antara kucing dan anjing, cuma untuk Perionodon dikhususkan lebih sendiri lagi. Iya. Lebih istimewa. Itu ada di Kalimantan ada, coraknya berbeda, di Iya, Sumatera ada juga, di Bangka Belitung ada juga. Oh, ada Cuma banyaknya di Bangka Belitung. Banyak yang terdapat di Bangka Belitung Ya, kan ya. bisa dibilang eksistensinya Iya. tinggi di Bangka Belitung. Luar biasa. Nah, ini kita coba luruskan nih mengenai binturong ini, Bang. Ya. Nah, binturong kan ada orang-orang mengatakan itu adalah endemik Bangka nih, endemik Ya. Bangka Belitung hanya ada di sini. Nah, gimana itu, Bang? Endemik atau lokality ya? Kalau binturong sama juga kayak tarsius ya. Iya. Jadi dia lokality. Lokality. Binturong itu ada di Jawa ada. Oh, di Jawa ada. Kalimantan ada. Sumatera ada. Sumatera ada ya. Jadi Tersebar bang se Indonesia. iya. Kalau malahan ada di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Daerah Timur. Malaysia. Malaysia ada. Jadi, Malaysia kan ketemu hutan sama Oh, iya. Kalimantan. Jadi penyebarannya itu bisa kita kalau tarik garis itu dari inilah ya Semenanjung Malaya, Ya. Sumatera, termasuk kita Bangka Belitung Ya. dan sampai ke daerah Kalimantan. Oke, jadi untuk jenis binturongnya sudah terjawab ya, gas ya. Untuk jenis binturong itu kita kembali luruskan. Itu memang kemarin banyak yang mengatakan itu adalah spesies endemik Bangka dan nyatanya penyebarannya itu luas. Jadi cukup lokality aja. Terkadang mana ya? Kadang orang nggak paham dengan kata endemik maupun lokality. Nah, iya. Perlu kita lurusin dikit nih kayaknya. Ah. Endemik itu kan ada di daerah itu aja. Iya, nggak ada di daerah tempat lain. Hanya ada. Limited. Gitu Limited, cuma ada di edition, situ. ya. Bisa dibilang endemik. Ah. Contoh endemik ini sancabulan. Sancabulan itu cuma ada di Papua. Ada di Papua. Cuma ada di Papua di daerah tertentu. Iya. Jadi bisa dikatakan itu adalah endemiknya ya. Yang kebanyakan ini endemik ini kebanyakan dari herpeto, Reptil ya. ya reptilia. Kebanyakan Indonesia Timur itu kebanyakan endemik. Iya. Makanya statusnya rata-rata dilindungi. Dilindungi Untuk statusnya. jenis ular-ular, biawak, Iya, segala macam. Kalau kita ini kan lebih kayak mamalia besar, Iya. dilindungi Oke. primata. Jadi balik lagi kita ke ini ya, kendala. Jadi kendalanya tadi untuk di masyarakat sudah terjawab. Nah, sekarang kendala dalam hal perawatan nih. Gitu. Yang sering kerap terjadi nih. Misalnya seperti hewan sakit atau apakah ada tim ini ya dari dokter hewan atau apa yang memang turun langsung ke lapangan untuk memberi obat atau merawatnya gitu. Coba Bang jelaskan. Kendala itu pertama saat kita menerima satwa jenis tertentu dari masyarakat, penyesuaian kandang. Jadi kandang yang kita setting kan sesuai dengan kebutuhan satwa. Iya. Nah, bisa jadi kandang yang
kita bakal masukin satwa yang baru kita rescue tuh yang kosong itu bisa jadi bekas mamalia yang ternyata kita menerima serahan ini reptil atau primata. Itu tuh berbeda settingan kandang. Pertama kita harus merubah desain kandang dan ornamen di dalamnya maupun melakukan enrichment atau pengayaan kandang tersebut. Itu kendala pertama. Kedua, pola pakan. Oke, Pola pakan. Apakah itu satwa bekas peliharaan atau fresh WC atau tangkapan alam? Iya. Kalau dia bekas peliharaan biasanya atau umumnya itu otomatis dibiasakan dengan pakan yang diberi oleh owner. Iya, dari owner pertamanya. Bagaimana merubah dari pakan yang biasakan dari owner ke pakan alami? Iya. Nggak kaget. Kaget ya. Ya, karena nggak mungkin juga kita tetap biasakan dengan pakan yang ada sebelumnya. Iya. Benar kan? Nggak peliharaan kecuali dia fresh WC atau tangkapan alam. Iya. Terus Untuk tidak sesuai. misalnya hewan itu sakit, Bang. Kalau untuk kendala di kesehatan satwa kita punya beberapa yang dokter hewan yang sudah Luar biasa. Ya. Sudah support ya, ya langsung bisa memang dibilang bagian dari alobi ya. Ya. Oke. Jadi apabila terjadi misalnya ada seperti satwa yang ada di TPS ini sakit, berarti dokter hewannya memang sudah ada untuk datang, tim dokter hewannya datang untuk merawat sampai kembali pulih lah ya. Luar biasa, Gas. Memang pusat PPS Alobi Bangka Belitung ini luar biasa, guys. Jadi satu-satunya PPS yang ada di sepanjang jalur Sumatera ya hanya ini, dan alhamdulillah support dari perusahaan, pemerintah juga Bang ya, full, dan fasilitasnya lumayan bisa dikategorikan lengkap di sini. Nah, jadi untuk terakhir nih Bang, jadi kita lihat nih cuaca kayaknya semakin mendung ya. Untuk terakhir nih, jadi apa nih harapan kedepannya nih? Abang sebagai salah satu dari pencetus ya, Bang Dika ya, Bang Valen sebagai satu pencetus Alobi dan pengurus PPS ini, apa nih harapan kedepannya? Harapan kedepannya untuk masyarakat ya, dengan adanya ini, harapan kalian untuk masyarakat dan pemerintah itu Bang. Harapan kita sesuai dengan visi misi dari yayasan kita sendiri, yang mana agar masyarakat peduli akan keanekaragaman hayati, khususnya yang ada di Bangka Belitung ya. Bagaimana menjaganya, bagaimana merawatnya, dan bagaimana mencegah dari kerusakan maupun kepunahan dari jenis-jenis yang mungkin lokaliti kita atau endemik yang kita punya. Itu ke masyarakat, untuk ke pemerintahnya sendiri Bang. Untuk ke pemerintah kami harap mungkin pemerintah bisa konsisten atau memberi opsi yang baik atau yang tepat kepada nasib satwa liar kita. Menyediakan zonasi kah, atau memantapkan maunya kemana ini? Maunya kemana ya? Ya, jangan kita penghijauan. Besoknya keluar izin tambang. Arahnya enggak jelas gitu ya. Kita harus mantap. Jangan sampai kita udah perbaikin, kita rusak lagi. Nah. Jadi ketegasan dalam pemerintah dalam hal itu, dan terutama di dalam undang-undangnya gitu Bang ya. Dalam undang-undangnya. Berharap pemerintah bisa menetapkan pemantapan kawasan tersebut. Dengan pemantapan kawasan yang dikelola, otomatis penguatan fungsi dari kawasan tersebut. Penguatan fungsi. Contohnya pemerintah lewat BKSDA kemarin, BKSDA Sumsel mengajukan KIE kepada gubernur, dan gubernur mengiyakan, mengajuin KIE Bangka Selatan. Ada juga kemarin mungkin mudah-mudahan ya. Dari segi dinas terkait, dalam hal ini BKSDA itu, karena di Bangka Belitung ini kan BKSDA masih skala resort. Resort kecilnya lah ya, kecilnya. Kecil banget. Jadi kami harap BKSDA bisa menjadi balai untuk Bangka Belitung, karena dua pulau terpisah. Walaupun kawasannya sedikit dan nggak terlalu luas, tapi kan kita punya satwa yang melimpah gitu ya. Jenis satwa dilindungi itu lumayan banyak jenisnya, dan
kita tahu sendiri Bangka Belitung ini terjebak dalam kondisi. Iya, betul. Benar. Jadi nasib satwanya itu masalahnya harus benar-benar difokusin oleh pemerintah. Oke, jadi ya memang itu harapannya sudah kita dengar bersama, guys. Jadi benar seperti yang dikatakan Bang Palen, jadi gimana pemerintah bisa full support ya terhadap kegiatan ini, pemantapan dalam segi undang-undang dan aturannya. Baru ke depan bisa kita mengedukasikan dengan baik ke tengah masyarakat ya, seperti itu Bang ya. Nah, tapi kalau semua itu tidak terjadi, bagaimana kita mau bisa mengedukasikan itu ke tengah-tengah masyarakat? Oke, jadi terima kasih Bang atas bincang-bincang sedikitnya ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya perbincangan kita ini, masyarakat nanti akan melihat, dan akan tumbuh rasa peduli, rasa peduli sayang dan membangun untuk hal itu. Oke guys, saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan coba keliling daerah sini. Kita akan coba lihat-lihat satwanya, baik itu satwa mulai dari unggas ya, reptil dan lain-lain. Dan nanti di sini juga nanti akan ada teman-teman dari Tanggokers. Teman-teman dari Tanggokers nanti akan mencoba melihat ya kehidupan bawah air apa saja nih yang ada nih. Mulai dari ikan-ikannya, nanti kita coba identifikasi secara singkat apa saja yang ada. Oke guys, saksikan terus perjalanan kami dalam menemukan agar ditemukan.